Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isvina Fikria dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Ilmu Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu dengan tema pengembangan rancangan infrastruktur TI yang ideal pada sebuah perpustakaan daerah Jepara. Langsung saja ke materi pertama, yaitu adalah deskripsi lokasi. Perpustakaan daerah Jepara yang berlokasi di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 10, Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59419 merupakan unit layanan publik di bawah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara yang bertugas menyediakan akses informasi, literasi, dan pengelolaan arsip bagi masyarakat. Dengan jumlah staf sekitar 15 hingga 20 orang yang terdiri dari pustakawan, petugas layanan, petugas kebersihan, dan petugas keamanan, perpustakaan ini menjalankan berbagai kegiatan utama seperti layanan peminjaman buku, referensi, pelatihan literasi, serta layanan perpustakaan keliling. Saat ini, kebutuhan teknologi informasi meliputi pengadaan sistem informasi perpustakaan yang terintegrasi, jaringan internet dan Wi-Fi yang stabil, perangkat komputer dan pendukung website yang terhubung dengan OPAC, sistem keamanan data, serta aplikasi digital untuk pengelolaan arsip daerah. Kedua, yaitu ada kebutuhan perangkat TI. Pertama, yaitu ada hardware. Yang dibutuhkan yaitu 1. Komputer staff dan publik untuk pengunjung masing-masing ditambah hingga 10 unit. 2. Ada server lokal, yaitu untuk menyimpan data dan menjalankan sistem perpustakaan. Ada router, switch, access point untuk mengatur jaringan. Yang keempat ada CCTV, printer, dan scanner. Yang kelima ada UPS, NAS backup. Yang software yaitu ada 1. Enlist-Lite, Srikandi, Bina Pustaka. Yang kedua ada OS Windows dan Linux. Yang ketiga yaitu ada antivirus terpusat. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan internet dan jaringan. Kebutuhan internet dan jaringan di perpustakaan Jepara sudah cukup terpenuhi dalam bentuk dasar. Namun, untuk mendukung transformasi digital yang optimal diperlukan peningkatan kecepatan dan stabilitas koneksi internet, penguatan keamanan jaringan, penambahan tenaga IT profesional, monitoring, penggunaan bandwidth, dan pembagian akses yang efisien. Selanjutnya ada kelemahan dan peluang perbaikan dari infrastruktur saat ini. Kelemahan infrastruktur saat ini yaitu 1. Kecepatan internet masih sering lambat terutama saat banyak pengunjung. Yang kedua ada jaringan internet tidak selalu stabil. Yang ketiga yaitu belum ada perlindungan keamanan yang cukup seperti antivirus dan firewall. Yang keempat yaitu tidak ada staf IT khusus yang menangani masalah teknis. Yang kelima yaitu ada perangkat keras dan perangkat lunak belum semuanya dirawat secara rutin. Selanjutnya yaitu peluang perbaikan yang bisa dilakukan. 1. Meningkatkan kecepatan dan kestabilan koneksi internet. Yang kedua yaitu menambah sistem keamanan seperti antivirus firewall. Yang ketiga, menyediakan tenaga IT yang khusus menangani teknologi dan jaringan. Yang keempat yaitu ada melakukan perawatan rutin pada komputer dan sistem yang digunakan. Yang kelima, menambah jumlah komputer agar pengunjung tidak harus menunggu. Yang keenam yaitu ada memperbarui aplikasi atau sistem agar sesuai kebutuhan layanan digital. Selanjutnya yaitu ada gambar topologi jaringan sesuai kebutuhan lokasi. Yang pertama yaitu ada internet, lalu nyalur di router, lalu dihubungkan ke switch, lalu switch menghubungkan ke PC staff, printer, server, dan PC pengunjung. Perangkat yang diusulkan. 1. Ada komputer tambahan untuk melayani lebih banyak pengunjung dan mempercepat proses layanan. 2. Ada access point tambahan untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dan menjaga kestabilan koneksi di seluruh perpustakaan. Yang ketiga ada router berkualitas tinggi untuk mendukung pembagian bandwidth yang lebih efisien dan stabil ketika jaringan ramai. Yang keempat ada server lokal untuk menyimpan data digital perpustakaan secara terpusat dan lebih aman serta mendukung sistem aplikasi internal.
Yang kelima ada firewall perangkat keras untuk meningkatkan keamanan jaringan dari serangan eksternal. Yang keenam yaitu ada antivirus berlisensi terpusat untuk melindungi semua perangkat komputer dari virus dan malware secara menyeluruh. Yang ketujuh ada UPS, Uninterruptible Power Supply untuk menjaga kestabilan daya listrik dan melindungi perangkat dari kerusakan saat listrik padam. Yang kedelapan ada printer dan scanner untuk mendukung kegiatan administrasi dan digitalisasi koleksi. Yang kesembilan ada CCTV tambahan dengan koneksi IP untuk pengawasan keamanan ruangan secara real-time dan bisa diakses melalui jaringan. Yang ke-10 terakhir ada perangkat backup otomatis untuk menyimpan cadangan data penting secara rutin dan terjadwal. Selanjutnya yaitu jenis dan spesifikasi jaringan dan peralatan keamanan. Satu, ada jenis jaringan yaitu menggunakan LAN Local Area Network, digunakan untuk menghubungkan komputer staf, server, dan perangkat administrasi lainnya di dalam area perpustakaan. Yang kedua ada Wi-Fi, digunakan untuk memberikan akses internet nirkabel bagi pengunjung dan staf yang menggunakan laptop atau perangkat mobile. Selanjutnya ada spesifikasi jaringan. Satu ada topologi, menggunakan topologi star di mana semua perangkat terhubung ke satu switch utama. Yang kedua ada bandwidth internet, disarankan minimal 1000 Mbps untuk mendukung layanan digital dan akses publik. Yang ketiga ada switch hub, minimal GB switch dengan 16 port atau lebih agar dapat menghubungkan banyak perangkat. Yang keempat ada router, direkomendasikan router MikroTik kelas menengah yang mendukung pengaturan bandwidth, firewall, dan VPN. Selanjutnya ada access point, standar Wi-Fi 5 atau lebih tinggi untuk jangkauan luas dan koneksi cepat. Peralatan keamanan jaringan yaitu ada firewall, perangkat keras dan lunak untuk memfilter lalu lintas data masuk dan keluar serta mencegah akses tidak sah. Contoh yaitu ada MikroTik Firewall, pvSense, atau perangkat firewall khusus seperti FortiGate. Yang kedua ada antivirus terpusat. Untuk antivirus harus dipasang di semua komputer dan dikelola secara terpusat agar mudah diperbarui dan dimonitori. Contoh Kaspersky Endpoint, Avast Business, atau Windows Defender for Business. Yang keempat ada sistem deteksi intrusi atau sistem pencegahan interupsi untuk mendeteksi dan mencegah ancaman jaringan secara otomatis, bisa berupa perangkat tambahan atau fitur dalam router atau firewall. Yang keempat ada kamera CCTV atau kamera CCTV IP untuk keamanan fisik ruangan dan perangkat jaringan, dapat diakses melalui jaringan lokal dan disimpan di server atau penyimpanan cloud. Yang kelima ada UPS untuk melindungi perangkat jaringan dari mati mendadak saat listrik padam serta mencegah kerusakan sistem. Berikut adalah estimasi biaya untuk membeli peralatan-peralatan untuk kebutuhan di perpustakaan daerah Jepara. Langsung saja ke selanjutnya. Prioritas pembelian bila anggaran terbatas. Prioritas tinggi yaitu ada router MikroTik, 2 switch hub GB, 3 access point Wi-Fi, 4 antivirus terpusat, 5 komputer publik, 6 jasa instalasi dan konfigurasi jaringan. Yang kedua yaitu ada prioritas menengah, 1 UPS, 1 unit, 2 external hard drive, 3 server lokal sederhana, 4 CCTV IP kamera. Yang ketiga yaitu ada peralatan keamanan jaringan. 1 tambahan komputer, 2 UPS tambahan, 3 tambahan CCTV, 4 perangkat firewall khusus jika dibutuhkan. Rencana keamanan jaringan dan data. 1. Ada firewall digunakan untuk membatasi akses ke jaringan agar tidak dimasuki pihak luar yang tidak dikenal. Yang kedua yaitu ada antivirus dipasang di semua komputer untuk melindungi dari virus dan malware. Yang ketiga yaitu ada password aman. Semua akun sistem menggunakan password kuat dan rutin diganti.
Yang keempat yaitu ada pemantauan jaringan. Jaringan dipantau secara berkala agar bisa mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang kelima yaitu ada keamanan fisik. Perangkat penting dijaga dengan CCTV dan disimpan di ruangan yang terkunci. Selanjutnya yaitu ada strategi backup sederhana, yaitu pertama backup harian. Data penting disalin ke hard disk eksternal setiap hari. Yaitu kedua ada backup mingguan, data di backup otomatis ke server lokal setiap minggu. Yang ketiga yaitu ada backup bulanan, salinan data dikirim ke penyimpanan cloud seperti Google Drive. Selanjutnya yaitu ada langkah implementasi di lokasi. 1. Survei lokasi dan kebutuhan untuk mengetahui kondisi jaringan dan perangkat yang ada. Kedua, membeli perangkat baru sesuai dengan daftar prioritas yang sudah ditentukan. Yang ketiga yaitu menginstal perangkat jaringan seperti router, switch, dan access point. Yang keempat yaitu ada menghubungkan semua komputer ke jaringan LAN dan WiFi. Yang kelima, menginstal antivirus dan firewall di semua komputer. Yang keenam, melatih staf untuk menggunakan sistem dan menjaga keamanan data. Yang ketujuh ada melakukan backup data secara rutin sesuai jadwal. Yang kedelapan ada memantau dan mengecek kondisi jaringan dan sistem setiap minggu. Selanjutnya yaitu ada saran untuk pengembangan infrastruktur ke depannya. 1. Ada menambah jumlah komputer jika jumlah pengunjung terus meningkat. Yang kedua yaitu menggunakan server dengan kapasitas lebih besar untuk menyimpan data digital. Yang ketiga yaitu mengembangkan sistem peminjaman online yang bisa diakses dari rumah. Yang keempat yaitu menyediakan aplikasi mobile untuk menggunakan perpustakaan. Yang kelima ada menambah tenaga IT untuk pemeliharaan jaringan dan keamanan. Yang keenam yaitu meningkatkan kecepatan internet jika penggunaan semakin tinggi. Yang ketujuh yaitu mengintegrasikan sistem perpustakaan dengan layanan publik lain secara digital. Berikut adalah foto dokumentasinya. Saya akhiri presentasi kali ini. Jika ada salah kata maupun salah perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.